Selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih, salam rindu, shalom. Firman Tuhan malam hari ini diambil dari Kisah Rasul 16 ayat 13 sampai 15. Saya akan membacakannya. Paulus di Filipi. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Tema rema kita malam hari ini adalah diberkati dan menjadi berkat. Kita sebagai orang-orang yang telah diberkati oleh Tuhan, seharusnya kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. Malam hari ini kita akan mempelajari tentang Lydia dan seisi rumahnya dan harus menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Siapa Lydia? Tidak banyak indikasi tentang Lydia. Saudara sekalian, Lydia bukan seorang perempuan sembarangan. Dia seorang pebisnis yang top dari Tiatira karena dia menjual kain ungu yang mahal. Kain ungu adalah kain yang biasa dipakai oleh golongan-golongan elit, pejabat-pejabat atau keluarga kerajaan. Kain ungu dapat dibuat jubah untuk menunjukkan status sosial mereka yang tinggi. Dapat dikatakan bahwa Lydia adalah pedagang papan atas, dan dari segi ekonomi Lydia adalah pedagang yang sukses. Dia berbeda dengan orang-orang Filipi pada umumnya, sudah sekalian, karena orang-orang Filipi pada umumnya adalah penyembah berhala. Mereka menyembah dewa Apollo dan mereka juga percaya kepada hal-hal yang mistis. Dulu mungkin Lydia juga melakukan hal yang sama seperti orang-orang Filipi, namun kemudian dia tidak lagi seperti itu. Lydia terbuka kepada perkara-perkara ilahi. Dia menjadi orang yang percaya kepada Allah Yahudi, sudah sekalian. Dia ingin belajar pengalaman-pengalaman rohani yang lebih dalam, sekalipun dia belum mengenal Allah di dalam Tuhan Yesus, namun hatinya sudah terarah kepada Allah. Lydia juga tidak sama dengan perempuan-perempuan pada umumnya. Perempuan-perempuan pada umumnya biasa adalah pekerjaannya di rumah, ngurus rumah tangga. Tetapi Lydia mempunyai kemampuan tersendiri yang membuatnya dia punya nilai tambah, saudara sekalian, sehingga dia menjadi seorang wanita yang sangat istimewa. Sudah sekalian, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari malam hari ini. Yang pertama, Tuhan membuka hatinya sehingga ia percaya kepada Allah. Itu dikatakan dalam ayat yang ke-14. Tuhan membuka hatinya sehingga dia mampu percaya dan meresponi apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Saya bisa bayangkan saat itu dia begitu seksama mendengarkan ajaran Paulus. Dia melihat dan mendengar sesuatu yang pas dalam hatinya dan membuat dia percaya kepada Tuhan. Mungkin juga dia pernah mendengar sosok tentang Mesias yang dijanjikan, tetapi dia tidak mendengar seperti apa yang Paulus katakan. Paulus menjabarkan tentang Mesias yang adalah Mesias yang dijanjikan untuk orang-orang Yahudi, Mesias yang telah mati menebus dosa manusia, Mesias yang telah bangkit dari kematian, Mesias yang juga memperlihatkan, menampakkan diri kepada murid-muridnya dan naik ke surga dan berjanji akan datang kembali. Paulus
Paulus juga mungkin menceritakan tentang pengalaman pribadinya, tentang pertobatannya pada waktu dia sedang menuju ke Damsyik. Dia menganiaya jemaat Tuhan, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan semua itu membuat Lydia terharu dan terbuka hatinya. Dan saya percaya sekali, saudara sekalian, inilah yang namanya anugerah Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan, tidak mungkin dia bisa mau percaya, karena Tuhan dikatakan membuka hatinya sehingga dia percaya kepada Tuhan. Kita mengerti, saudara sekalian, kenapa Roh Kudus dikatakan melarang Paulus dan kawan-kawannya menuju Bitinia. Tuhan melalui Roh Kudus mengingatkan supaya mereka terus-menerus menuju ke Makedonia. Karena apa? Di Makedonia itu ada seorang perempuan yang bernama Lydia yang perlu diselamatkan. Jadi kita melihat yang pertama tentang anugerah Tuhan bagi Lydia. Yang kedua, kita melihat anugerah Tuhan bukan hanya bagi Lydia, tetapi juga bagi seluruh anggota keluarganya. Seisi rumahnya dikatakan juga percaya dan dibaptis. Alkitab tidak memberikan indikasi tentang status Lydia. Tidak tahu siapa nama suaminya, dan apakah masih hidup atau sudah meninggal, apakah dia punya anak atau anak-anak. Umumnya mengatakan bahwa Lydia ini seorang janda atau mungkin juga seorang yang masih lajang. Tetapi yang jelas Alkitab mengatakan ia dan seisi rumahnya percaya kepada Tuhan dan kemudian dibaptis. Seisi rumahnya, termasuk juga para pelayan-pelayan, para budak-budak yang ada di rumahnya. Keputusan untuk percaya kepada Tuhan memberikan indikasi positif kepada orang-orang seisi rumahnya. Lydia betul-betul mengerti apa artinya ikut Tuhan. Dia mengerti dengan jelas anugerah Tuhan. Keseriusannya untuk percaya Tuhan membuat seluruh anggota keluarganya, seisi rumahnya juga percaya dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Saudara sekalian, persis seperti yang dikatakan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 31. Perkataan Paulus kepada kepala penjara, dikatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Karena Lydia memberikan respon terhadap firman Tuhan, maka dia dan seluruh isi rumahnya diselamatkan oleh Tuhan. Lydia adalah petobat baru, mampu meyakinkan orang-orang yang ada di rumahnya juga untuk percaya kepada Tuhan. Bagaimana dengan keluarga kita? Yang ketiga, Lydia wanita istimewa karena ia dan seisi rumahnya bersedia menjadi berkat. Seperti yang dikatakan dalam ayat 15, sesudah ia dibaptis bersama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Dia menjamu Paulus dan kawan-kawan ada kaitannya dengan imannya kepada Tuhan. Kesempatan untuk berkarya yang diberikan oleh Tuhan tidak disia-siakan oleh Lydia. Dia melakukan tindakan aksi tersebut bukan basa-basi. Lydia bukan basa-basi menawarkan rumahnya untuk Paulus dan kawan-kawan. Kata yang dipakai dalam terjemahan Indonesia dikatakan, ia mendesak sampai kami menerimanya dalam ayat 15b. Kata mendesak dalam bahasa artinya mengandung pengertian membujuk dengan sangat, atau Lydia dengan sungguh-sungguh menawarkan bantuan kepada mereka dengan tulus hati. Di sini kita lihat sebuah keteladanan, karena tidak semua orang yang berkelebihan memiliki hati seperti Lydia, yaitu hati yang mau memberi. Lydia mengajak Paulus dan kawan-kawan untuk menumpang di rumahnya, bukan sekedar mampir. Lydia harus menyediakan kebutuhan untuk para tamu. Ada yang harus diberikan, ada yang berkurang dari kepemilikannya. Ada banyak orang yang memiliki harta yang berlimpah namun hanya untuk diri sendiri, tidak bersedia menjadi saluran berkat bagi banyak orang.
Ini penyakit dari orang-orang yang tidak mengerti anugerah Tuhan atau berkat yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 19, ada seorang muda yang kaya. Dia dikatakan sudah melakukan segala perintah Tuhan, namun ketika Tuhan memintanya untuk menjualnya dan membagikan kepada orang-orang miskin, dia tidak sanggup. Hartanya itu telah menjadi segala-galanya bagi dirinya. Dia memandang bahwa harta adalah hasil kerja usaha sendiri, bukan campur tangan Allah. Lydia bukan hanya memberi, tetapi juga membiarkan apa yang dimilikinya dapat dinikmati orang lain. Dalam Kisah Rasul pasal ke-16 ayat 40, setelah Paulus dan Silas dibebaskan dari penjara, kita melihat mereka kembali lagi ke rumah Lydia, dan di sana juga ada saudara-saudara seiman. Lydia bukan hanya membuka rumahnya untuk Paulus dan kawan-kawannya saja, tetapi juga kepada teman-teman seiman, saudara-saudara seiman. Rumahnya menjadi tempat untuk orang-orang percaya beribadah kepada Tuhan. Kita ingat tentang tokoh yang bernama Aquila dan Priscilla. Mereka juga membuka pintu rumahnya sebagai tempat ibadah orang-orang percaya kepada Tuhan. Ini juga dilakukan oleh Lydia dan menjadi cikal bakal jemaat Filipi. Bahkan dalam surat Filipi, saudara sekalian, dikisahkan jemaat Filipi merupakan satu-satunya jemaat yang memberikan bantuan kepada Paulus dalam hal keuangan. Filipi pasal 4 ayat 14 sampai 16. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Mungkin saja, saudara sekalian, sampai uang terkumpul begitu banyak untuk kebutuhan pelayanan Paulus berkat pengaruh dan usaha dari seorang tokoh yang bernama Lydia. Lydia adalah sosok perempuan yang diberkati, kemudian menjadi berkat termasuk seisi rumahnya. Biarlah firman Tuhan malam hari ini boleh menggugah hati kita lagi. Tatkala kita telah merasakan berkat Tuhan yang banyak, bahkan berkelimpahan dalam hidup kita, mari kita juga mau menjadi berkat bagi banyak orang. Kita mendukung pekerjaan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan orang lain boleh mengalami berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan malam pada hari ini yang boleh mengingatkan kami tentang teladan Lydia dan isi rumahnya. Mereka adalah orang-orang yang telah diberkati, mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan anugerah Tuhan, dan mereka juga telah menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah tatkala kami juga merasakan berkat-Mu Tuhan, anugerah-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Kami tidak mengecap semua itu untuk diri kami sendiri, tapi kami boleh berbagi kepada orang-orang yang membutuhkannya. Pakailah hidup kami menjadi alat berkat Tuhan. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk kesehatan kami masing-masing. Kami mohon Tuhan memberkati dan menjaga kami sekalian, agar kami dibebaskan dari pandemi COVID-19 ini, dan biarlah kami senantiasa dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Tuhan yang boleh menjaga stamina kami boleh memiliki daya imun yang baik, daya tahan tubuh yang baik, dan Tuhan juga boleh memberkati kesehatan kami. Terutama juga dalam pertumbuhan iman kami, sekalipun kami dalam banyak keterbatasan, tetapi hati kami biarlah terarah terus kepada Tuhan, dan kami boleh tetap bertumbuh dalam pertumbuhan iman kami.
Dan biarlah kecintaan kami dalam hal beribadah tetap Tuhan jaga dan pelihara. Kami tak lupa juga mendoakan untuk anggota jemaat yang sedang sakit. Kami mohon Tuhan yang boleh melawat, menguatkan, menghibur, dan Tuhan juga memberikan kesembuhan. Kami percaya bagimu tidak ada hal yang mustahil. Kami tak lupa juga mendoakan ya Tuhan untuk anak-anakmu yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang merintis usaha, yang sedang mengalami pergumulan karena masalah ekonomi, karena dampak pandemi COVID-19 ini. Kami juga mohon pertolongan-Mu di tengah-tengah kesulitan. Biarlah anak-anak-Mu tetap boleh bergantung penuh pada Tuhan dan Tuhan memberikan jalan keluarnya. Kami tak lupa juga mendoakan ya Tuhan bangsa dan negara kami yang kami cintai. Kami mohon Tuhan begitu banyak masalah yang ada di negeri ini, dan biarlah Tuhan yang boleh memberikan perlindungan bagi pemerintah kami, memberikan hikmat bijaksana, dan biarlah dengan teliti, dengan hikmat daripada Tuhan, setiap keputusan yang diambil berdasarkan pertolongan Tuhan saja. Terutama juga tatkala pemerintah dan para ahli sedang mencari dan menemukan vaksin yang cocok untuk pengentasan atau menuntaskan masalah pandemi ini, kami juga mohon Tuhan yang boleh berkarya. Terima kasih ya Tuhan, berkati dalam masalah ekonomi negara, masalah keamanan negara, situasi politik, kami tetap mohon Tuhan yang memegang kendali. Terima kasih, tak lupa kami juga berdoa menyerahkan istirahat kami malam hari ini. Biarlah kami dapat istirahat dengan baik, dan besok kami dapat bangun kembali dengan tubuh yang segar. Kami dapat melanjutkan hidup kami dengan pertolongan-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Keluarga hidup indah.